Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, seluruh dzurriyyah Mbah Sirot yang saya hormati sebagai muassis Pondok Pesantren Cijantung. Ya, alhamdulillah beliau masih punya tinggalan 3 putra, 2 putra 1 putri. Nah, beliau 2 ini. Yang di belakang ini cucu-cucu dzurriyyah Mbah Sirot. Pak Bupati yang saya hormati, Pak Dandim, ya, Pak Kapolres yang wakili, Pak Kepala Pengadilan, DPR ada, ya, santri, wali santri, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah merajut ukhuwah. Ada ukhuwah yang harus kita jaga. Ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah islamiyah. Jadi dijaga. Dengan cara apa? Ya dengan cara memperingati kayak begini. Ini sebenarnya adalah kerangka dasar yang dibikin oleh para ulama agar orang itu tidak melupakan jasa orang lain. Jadi biar orang itu tahu bahwa hidup hari ini itu adalah karena jasanya orang sebelum kita dan jasanya orang lain. Nah, makanya ada peringatan dengan kelas-kelas yang berbeda-beda. Ada peringatan kelas nasional, ada peringatan kelas internasional. Yang internasional misalnya ya haji itu peringatan kelas internasional. Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Nah yang nasional ya 17-an. Nah kalau yang lokal hari jadi, yang individual ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan, apa. Nah, yang lebih bersekup agak banyak, misalnya ulang tahun pesantren misalnya. Agar apa? Orang itu tidak lupa. Nah itulah caranya Allah mengajarkan manusia agar enggak lupa. Makanya Islam diajarkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi yang datang belakang itu jangan lupa untuk mendoakan yang lebih dulu yang membawa iman. Nah, makanya Islam itu komplit. Bahkan sesuatu yang kita sudah enggak ngerti tempatnya. Kita enggak ngerti wajahnya. Kita enggak ngerti pola hidupnya, itu kita enggak boleh lupa menyebut jasa orang dulu. Siapa orang dulu yang paling berjasa yang harus kita sebut? Selalu disebut, yaitu kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Ini orang ini disebut oleh semua orang. Yang kita sudah nggak tahu tempatnya di mana itu Nabi Ibrahim itu. Cuman kita dikatakan itu Nabi, punya istri Saroh, punya istri Hajar, dan ternyata kita tidak salah ketika diajarkan oleh Allah menyebut Nabi Ibrahim. Jadi memang Nabi Ibrahim itu orang yang menghasilkan barokah di kehidupan berikutnya.
Makanya ada yang menyebut nama Ibrahim ini dengan sebutan Abraham. Ada yang menyebutnya Brahma. Ini sebenarnya orang yang paling terkenal di dunia ini. Dan orang mengakui. Jadi Abul Ambiya wal Mursalin satu ini diakui oleh orang seluruh dunia. Hanya kalau orang ini disebut Abraham, istrinya Sarah. Kalau orang menyebut ini Ibrahim, istrinya Saroh. Nah kalau menyebut Brahma, nah ini istrinya Saraswati. Dewi Saraswati itu istrinya Brahma. Loh, makanya ini jangan-jangan satu orang. Makanya agar tidak keliru, dulu para wali ketika mengislamkan orang Jawa, orang Nusantara yang agamanya Hindu, itu tidak boleh haji. Para wali melarang jangan haji, karena khawatir keliru. Cukup sholat Jumat di masjidnya masing-masing 41 kali tidak putus sama dengan dapat ibadah haji. Karena apa? Kalau haji bisa masalah. Di sini tidak boleh ke candi, batu. Sampai di Ka'bah ketemu batu Ka'bah, bisa konslet itu. Di sini tidak boleh pakai air gunung mana, air Gangga. Di sana ada air Zam-Zam. Di sini kalau habis peribadatan suci digundul, sampai di sana tahalul. Di sini kalau habis ibadah suci gadri, memotong sana kurban. Di sini muter ke kiri pakai kain selempang warnanya kuning, di sana kain selempang warnanya putih. Loh. Jadi makanya ini yang belum terjalin ini. Ukhuwah ini belum terjalin. Tapi kita selalu diajarkan kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Dan kita ini suka nggak suka, yang bangun Eropa itu cucunya Nabi Ibrahim. Yang menganut ajarannya Nabi Isa, yang menganut ajarannya Nabi Musa, itu dari Bani Israel. Bani Israel itu yang punya kitab Taurat sama kitab Injil, termasuk kitab Zabur. Itu turunan Bani Israel. Nah Israel itu siapa? Israel itu Yakub. Yakub itu punya nama Israel. Punya anak 12 namanya Bani Israel. Yakub putranya Ishak. Ishak putranya Ibrahim. Nah yang sekarang bergerak di seluruh dunia yang jadi kayak kita itu dari Ismail. Ismail itu keturunan dari siapa? Ibrahim dari istri namanya Hajar. Loh, jadi dunia ini di level internasional ini sedang terbangun oleh keturunan Ibrahim. Ini seluruh dunia. Makanya kadang kita ini diam-diam rukun. Diam-diam rukun. Tapi kalau diajak ngomong marah. Diajak rukun sama Cina marah. Tapi diem-diem kita ini kerjasama. Karena apa? Kiai ngajarkan sholat. Sholat itu nutup aurat. Nah, tutup aurat itu kain. Kain itu pabrik kain. Yang punya pabrik kain itu Cina. Jadi berukhuwah dalam urusan sarung, tapi belum berukhuwah dalam urusan omong. Enggak. Lu di berukhuwah. Kiai ini ngajarin wudhu. Wudhu itu pakai air.
Air sekarang itu diurus pakai sanyo sama pipa. Sanyo pipa diurus Mas Pion. Loh, jadi sebenarnya kita ini sudah diem-diem itu sudah bersahabat dengan baik. Kita haji, semangat pergi haji, tapi begitu berangkat, yang ngurus kita itu orang Yahudi. Satu karena urusan pesawat, makanya nggak usah emosi, hancurkan Yahudi, bunuh semua, tenang kita. Loh, jadi kita ini diem-diem kadang ini sudah terjadi hari ini. Semuanya sudah ketemu, hanya belum duduk satu meja terus rembukan. Oh, kamu teman, kayak Benyamin, Tarzan, kamu teman. Semua sudah jadi satu. Jangan-jangan kerudung Filistin yang dipakai itu produksi kainnya dari Cina, karena kainnya kayaknya Paris. Iya kan? Loh, ini jadi kita ini diem-diem sudah menyatu. Karena baik polisi maupun tentara maupun banter itu ketahuan, itu karena ada bordiran. Jadi bedanya ada tulisan polisi, TNI, banter. Itu mesin bordirnya mereknya Butterfly. Loh, jadi Pama Barok Ta'ala Sayyidina Ibrahim ini sebenarnya hari ini sudah menjangkau hampir seluruh kehidupan manusia. Baik Nabi Ibrahim cucunya yang bergerak ke arah Eropa maupun yang bergerak ke Asia maupun yang bergerak ke India. Ini sudah ketemu, sudah rukun. Cuman kalau diajak ngomong malu. Jadi ibarat laki-laki sedang jatuh cinta. Ketika ditanya, kamu cinta enggak sama dia? Oh, enggak. Begitu diambil sama yang lain, marah. Nah, jadi sebenarnya ini hanya tinggal menunggu perbincangan verbal, omongan ukhuwah itu. Tapi kalau kehidupan sehari-hari, orang sudah bersatu kok hari. Sudah ketemu. Walaupun kadang masih malu-malu, bang haram. Malu-malu kan, bang haram. Ya enggak apa-apa. Kalau kamu haram, bang, tapi konsisten. Jangan pakai uang. Karena uang itu bikinan bang, bukan bikinan KUD. Jadi, pergi haji pakai bang. Akhirnya mengusulkan, mari kita kembali ke uang emas gitu. Jadi repot karena 1 gram itu 1 juta. Nanti kalau untuk belanja sayur kangkung seikat 1000, itu nyuwilnya gimana itu? Loh, repot juga. Jadi sebenarnya cerita tentang ukhuwah yang basyariah ini sebenarnya sudah hampir selesai, hampir clear. Paling ribut Filistin sama Israel, oh itu pasti ribut itu. Karena nenek itu warisan kakeknya, jadi pasti ribut. Itu tinggalannya Nabi Ibrahim. Israel yang merasa memiliki karena dia Yahudi, yang Palestina yang merasa karena dia Islam. Sama di dalam Israel yang 40% beragama Islam, di dalam Palestina ada 40% beragama Yahudi Nasrani. Jadi ini. Cuman masalahnya Filistin itu setelah membentuk negara, ada kelengkapan negara yang nggak terpenuhi. Apa? Rukun. Itu aja. Jadi kenapa Palestina kuat? Karena pasukan kemerdekaannya tidak rukun. Yang kedua, tidak bisa mengelola sumber daya alam. Jadi akhirnya ruwet kayak gitu. Sama kayak kita dulu kan. Begitu Indonesia merdeka, ada yang tetap nggak mau. Akhirnya jadi DI, ya dihabisi. Ada yang jadi permesta, ya dihabis. Karena apa? Kalau sudah membentuk negara, syarat utamanya harus rukun. Kalau sudah menikah,
syarat utamanya rukun. Dan apa? Kasih makan. Loh, ini kan problem domestik yang nggak pernah diurus di dalam negeri. Sementara Israel urus itu semua, ya rampung. Kita dulu juga dijajah Belanda, itu nggak bisa menang walaupun Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, itu nggak berhasil sebelum rukun. Nah, yang diminta itu adalah kerukunan di dalam negeri. Itu problem Filistin. Karena apa? Ini milik Nabi Ibrahim. Jadi orang kalau rebutan sawah itu pasti saudara. Gak ada orang rebutan sawah kok dengan orang lain, gak ada. Pasti ribut. Nah, kita makanya dulu ya rukun di TNI, Polri rukun. Mau jawara, mau tukang kepruk kayak apa, ya tidak boleh macam-macam. Yang boleh mengepruk ya tetap TNI, Polri. Walaupun kiai punya pasukan, ada kemungkaran, kiai nggak boleh jalan. Yang boleh jalan tetap TNI, Polri. Itu nggak dipenuhi di sana, makanya kacau. Kelengkapan itu, makanya kita setiap hari Filistin. Ya, kalau setelah itu ya ribut lagi. Karena belum terpenuhi kebutuhan kelengkapan negara. Nah, ini kan yang kadang kita nggak. Nah, itu jadi di dunia ini kalau berbicara tentang ukhuwah basyariyah, ini sebenarnya kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim itu setiap hari kita ucapkan. Dan itu kita berhasil sudah. Diem-diem ini minuman ini. Airnya sih air Cijantung. Tapi plastiknya ini Cina kayaknya yang bikin. Loh iya kan? Sama loh, ini permen ini relaksa. Diem-diem produknya sampai, walaupun kalau ditanya, berani gimana? Oh, enggak, nanti dulu katanya kan gitu. Nah inilah, anggurnya sudah datang. Ini Cavendishnya datang. Jeruknya datang, salaknya Jogja. Salak Jogja, tisu sana juga. Jadi umat Nabi turunan Ibrahim, ala ali Ibrahim ini sebenarnya hari ini sudah ketemu. Loh, makanya Islam itu dimulai betul dari awal agar orang punya ingatan sejarah yang kuat. Makanya dunia ini diawali dengan apa? Oleh Allah dengan diawali dengan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudal lil alamin. Mulainya dari situ. Dan tempat itu sampai sekarang masih ada. Masih utuh itu di Mekah sana itu, walaupun runtuh berkali-kali dibangun ulang, bangun ulang. Ketika manusia kehilangan orientasi, Nabi Ibrahim disuruh nyari bahwa anaknya ketemu, terus berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya udah deh ya Allah, aku minta ku titipkan anakku di tempat gersang seperti ini. Mohon ya Allah, kuatkan hatinya untuk sholat, kuatkan hatinya agar dicintai, dan berilah rezeki buah-buahan. Padahal nggak ada tanam. Nah, Siti Hajar juga mencari di situ. Nah, peristiwa itu apa dilupakan sama Allah? Enggak. Bahkan tempat berdoanya saja diabadikan. Namanya Makom Ibrahim. Tempat jalannya Siti Hajar diabadikan. Namanya Sofa Marwah. Tempat melempar setan Jamarat Ula, Wusto, Aqobah. Bahkan tempat pertemuan pertama manusia namanya Ibrahim, namanya Adam, Hawa diabadikan di tempat namanya Jabal Rahmah. Tuh. Jadi jangan nanti petilasan sampean. Hilang kita sejarah dan orientasi masa lalu. Sehingga tidak ada kesadaran bahwa hari ini kita ada adalah karena jasa para pendahulu. Itu. Terus bergerak. Nah, ini kemudian sampai di satu titik berkembang manusia. Tapi tempatnya masih ada. Makanya kita ini setiap hari disuruh online aja kan.
Jadi kan online aja. Bawal liwajaka syatrul masjidil haram online. Makanya kita bangun pemancar lokal. Pemancar kita ya masjid, pondok. Ini kan pemancar-pemancar lokal. Agar kita bisa online. Agar kita bisa online ke sana. Terus kemudian di sini. Kan gitu. Nah ketika Nabi ditaruh di Mekah. Agar orang bisa ketemu kembali jalan. Orang Mekah nggak ngerti. Itu kan makanya Islam itu ja'a ghoriban wa sayaudu ghoriban, datang asing dan akan pergi terasing. Makanya digambarkan di dalam Al-Qur'an wa kafa billahi syahida. Jadi ya kan Rasulullah itu ya bersaksi itu sendirian. Muhammadur Rasulullah sendiri. Nggak ada. Karena yang ngerti Nabi itu tempatnya di Filistin. Yang tempat yang tadinya ditempati Nabi Ibrahim sudah ditinggalkan cukup lama. Makanya ketika arah manusia diarahkan kembali ke Mekah, orang Mekah sudah nggak kenal Allah. Udah nggak kenal, wong dia sudah jadi penyembah berhala. Makanya ketika Nabi hadir di situ, saya Nabi. Nabi itu apa? Nggak kenal. Makanya Nabi ya sendirian. Contohnya begini, orang Ciamis di Jantung ngerti kiai. Makanya ketika saya datang ke sini, gak khawatir apa-apa, wong orang sini sudah ngerti kiai ngerti ajengan. Makanya salaman aja rebutan gitu. Tapi saya nggak perlu marah ketika saya ke pedalaman ikan. Yang belum ngerti Nabi, yang belum ngerti kiai, belum ngerti ajengan. Kalau di pedalaman Irian bentuk kayak saya, pasti dikira tim pemburu babi. Makanya Rasulullah kan enak doanya, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Enggak ngerti kok. Yang ngerti Nabi itu kan orang yang punya kitab suci. Nah, yang nggak punya kitab suci, ya nggak ngerti Nabi. Makanya orang Mekah, Nabi itu apa? Ya nggak ngerti. Yang ngerti orang Filistin. Makanya udah ada yang percaya. Apalagi yang diajarkan Nabi itu repotin. Bagi orang Arab kan repot itu. Karena apa? Orang disuruh wudhu. Sementara air diminum aja susah. Orang minum aja susah disuruh wudhu. Apalagi disuruh jinabat. Diminum aja susah kok disuruh mandi. Padahal mandinya jinabatnya orang sana nggak kayak orang Ciamis. Orang Ciamis kan sebulan sekali. Sana bisa semalam 8 kali. Udah makanan susah disuruh udah panas disuruh puasa. Wah ngerepotin ini, udah nggak kenal Nabi, ajarannya nggak cocok sama orang Arab. Terus, makanya Nabi itu disuruh pergi, itu pindah ke Madilah di Madinah ngerti Nabi karena udah pegang kitab suci. Ada Banu Nadir, ada Banu Kunaiko, ada Banu Quraido, ngerti Nabi. Nah itu makanya di dalam Al-Quran kan fakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Sampai akhirnya ketemu manusia-manusia yang percaya sama Nabi, disebut walladzina ma'ahu, orang yang hidup bersama Nabi dan percaya. Karena orang yang hidup bersama Nabi dan percaya menghadapi orang yang nggak percaya, maka ada konsep asyidda'u alal kufar. Nah yang kafir siapa? Ya orang Arab. Yang tahun segitu masih zaman jahiliyah, tahun 571 masih jahiliyah. Ciamis sudah nggak jahiliyah. Ciamis 571 sudah jadi metropolitan. Karena tahun 400 sudah berdiri kerajaan Galuh. Lu kan gede. Loh ini nanti kita uji. Pesantren itu kita uji. Jawa Barat tahun 400 sudah berdiri kerajaan Tarumanegara. 350 di ujung kulon Saloka negara. Tahun 500 di Jepara berdiri kerajaan Kalingga. Tahun 450 di Malang berdiri kerajaan Kanjuruhan. 600 di Jawa Tengah berdiri kerajaan Mataram.
Sementara tahun 600 di sana masih berkutat dengan asyidda'u alal kufar. Ini ujian sosiologi dan antropologi. Kolo-kolo santai ajak ngaji sing rada abot. Biar nggak mikir pilpres saja. Loh, ini karena alumni pesantren. Loh. Jadi asyidda walal kufar itu, jadi yang dikafir-kafirkan oleh Allah itu ya orang sana, bukan orang Ciamis. Ini yang kadang harus diingat. Itu sistem sosiologi Islam zaman itu. Nah, akhirnya begitu ribut, yang Islam kemudian apa yang tadinya kufar menjadi Islam. Maka di situ ada konsep mu'allaf, ada konsep mukallaf. Ada yang mu'allaf ibnu mu'allaf, ada yang mukallaf ibnu mu'allaf, ada yang mukallaf ibnu mukallaf. Bukan itu. Jadi mu'allaf itu anak mu'allaf, ono wi kayak Abu Sufyan mu'allaf, buahnya anak Muawiyah mu'allaf juga. Baru melahirkan Yazid mukallaf. Ini. Nah, sampai kemudian ini selesai problem ini. Sampai ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaquna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Jadi sampai akhirnya terkodifikasi Islam tertata. Baru ada fase masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Di dalam Taurat dan di dalam Injil, agama yang lama, kitab lama, sudah disebutkan masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil kazar'in. Islam itu seperti tanaman. Lah ketika Islam itu seperti tanaman, bergerak ke seluruh dunia, ada yang ditanam di Eropa di bawah pimpinan Panglima Tariq bin Ziyad, itu yang bagian tukang tanam di sana. Ada yang bagian nanam di Cina, namanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang bagian nanam ke Afrika, sahabat Salman, sahabat Bilal. Tanam semua, jadi bergerak semua. Kazar'in. Nah, sekarang kita lihat kenapa tanaman-tanaman di seluruh dunia ini gak tumbuh. Yang di Eropa tanamannya mati. Yang di Afrika tanamannya gitu-gitu aja kan, gak naik, gak turun, tetap. Yang tanaman di Cina malah gak tumbuh, cuma jadi masjid tok, gak bergerak. Yang ke Rusia sempat tumbuh, mati lagi. Nah, tanaman Islam kazar'in hari ini terbesar di dunia ada di Indonesia. Ini yang harus kita uji secara material. Terbaik hari ini tanaman itu di Indonesia. Yang menghasilkan apa? Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastagladho fastawa ala suqih yu'jibu zurra al-yaghidhu bimul kufar. Hari ini itu terbanyak di sini. Orang pakai jilbab gini paling banyak Indonesia. Orang sholat paling banyak Indonesia. Masjid paling banyak Indonesia. Orang hafal Quran paling banyak Indonesia. Orang haji paling banyak Indonesia. Cuma dapat tambahan kuota 20.000 kemarin mentan. Jadi kalau berbicara tentang umat Rasulullah di masa depan ini, hari ini terbanyak itu di Indonesia. Dan itu by data, bukan by asumsi. Ini by data. Kalau istilah debat pilpres kan by data. Ini by data. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam tertindas, ini pasti tidak by data. Seluruh calon presiden Islam, wakil presidennya Islam, Pak Bupati Islam, sampai RT Islam. Terus tertindasnya di mana? Ayo, ini pasti nggak by data itu. Pasti by asumsi. Ini by data kita ini. Saya tak nyontoh pilpres kok. Debat pilpres by data. Loh, hari ini coba masjid terbanyak di sini.
Dan di sini tidak pernah lagi ada keributan. Tidak seperti yang di Afghanistan. Mayoritas, tapi urusan jenggot aja tembak-tembakan kayak begitu. Urusan celana cingkrang aja masih tembak-tembakan. Sementara yang di sini menghasilkan resolusi yang bagus. Dulu para ulama pakai jubah. Jubah disebut baju syar'i. Tapi karena nggak bisa pakai nanam padi, dipotong. Potongan baju syar'i namanya syar'un. Di sini tidak punya alif batak, punyanya hono coroko, hana caraka, nggak punya ain, punyanya ngo. Mogo botongo, makanya syar'un jadi sarung. Saruan jadi sarungan. Makanya nggak usah ribut masalah celana cingkrang, karena dengan pakai sarung fleksibel. Kalau mau cingkrang, linting yang agak tinggi. Kalau mau panjang, plotrok, no, udah selesai. Turunin ke bawah. Resolusi beragama itu terjadi di sini luar biasa. Kenapa? Karena kesadaran kesadaran nanem. Dan itu dilakukan oleh siapa? Oleh para pembawa Islam pertama menanam. Makanya karena ditanam di sini, jangan sampai produknya aneh, maka nama-namanya disesuaikan dengan nama-nama sini. Kalau saya di Jawa sana kiai, kalau di sini ajengan. Di Jawa sana, tempat saya di Jawa Tengah, orang jangan bangga disebut kiai, karena kiai itu temannya kebo. Ada kerbau kiai selamat, ada keris kiai sengkelat tombak kiai pleret. Baru ini namanya kiai haji. Tapi kenapa seiring waktu yang menang kiai haji? Allah pangeran. Ya. Apa di sini? Pangeran Gusti Allah. Nah, pangeran. Padahal di sana juga ada pangeran Diponegoro. Tapi lama-lama kenapa yang menang pangeran Nabi Gusti, musola langgar, ya kan, musola tilmidun muridun santri. Sama kayak sekarang, orang kalau nggak paham bisa emosi. Kenapa di sini R.E. King disebut Honda? Kenapa Mio disebut Honda? Kenapa Kuro disebut Aqua? Ya karena datang belakangan, keduluan Aqua. Meskipun Shimizu maupun nasional, kalau di sini disebut Sanyo. Apapun merek pembalut tetap Softex. Nah, makanya di sini ini jauh nggak usah marah. Kalau Lebaran disuguh makanan bungkusnya kongguan, begitu dibuka isinya rengginang. Jadi itu karena apa? Kesadaran menanam. Masjid dikasih nama tajuk. Nah ini kazarin seperti tanaman. Makanya kalau belum paham, orang belum paham Sunda, belum paham Jawa, jangan kadang terlalu banyak ngomong. Nanti dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit musyrik, karena nggak ngerti bahwa sarung itu dulu potongan jubah syar'i. Dari perjalanan sana, makanya kita ini selalu memperingati agar nggak lupa ziarah ke makam wali, kan begitu. Wali Songo kita ziarahi, para ajengan ziarah, agar nggak lupa. Nah bagi yang nggak mau ziarah pasti lupa bahwa yang membawa Islam itu adalah para wali. Loh, ini aja orang sering ribut sekarang. Jadi setelah dari Mekah namanya Rasul, yang ke Eropa namanya Panglima, itu yang ke Cina sahabat, yang ke sini itu wali. Kok beda? Kenapa yang ke sini namanya wali? Kenapa tidak ulama gitu sekalian atau ustadz? Enggak. Kenapa kok wali? Nah ini aja kadang orang kalau nggak jeli ketika dia belajar,
pasti keliru. Kenapa di Indonesia mengenal konsep yang menyebarkan agama itu wali? Karena orang sini dulu ya itu Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama itu kastanya namanya Brahmana. Yang para raja kastanya kesatria, para pegawai kastanya Wesya, petani pedagang kastanya Sudra. Kalau yang pengemis minta-minta kastanya Paria. Kalau tukang kutil namanya Kuca. Kalau maling tapi masih takut ketahuan namanya Pleka. Kalau maling tapi berani menampakkan diri namanya Candala. Selain kasta Brahmana tidak boleh ngomong agama. Karena masih ngurus dunia. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan saudagar, itu nggak cocok secara teori. Karena saudagar itu kastanya Sudra tidak boleh ngomong agama. Makanya untuk mengimbangi Brahmana itu namanya wali, sama-sama la khaufun alaihim falahum yahzanun. Wali punya karomah, Brahmana punya cakti. Loh ini ilmiah. Makanya kalau Islam disebarkan saudagar, yuk kayak melebu, karena saudagar itu kastanya Sudra. Makanya yang bisa mengimbangi kasta Brahmana adalah para wali. Nah, cuman kalau wali bekerja tidak seperti ustadz. Wali bekerja itu tidak seperti ustadz, tidak seperti wali itu. Kalau bekerja itu langsung lihat blueprint. Langsung lihat blueprint. Dunia ini kan ada blueprintnya. Dunia ini ada gambarnya. Karena dunia ini ada pusat datanya. Punya cloud, kalau orang sekarang bilang. Punya hard disk. Jadi dunia itu punya cloudnya, punya hard disknya, pusat datanya ada. Yang orang Yahudi Nasrani menyebut tabut Sulaiman. Kalau orang Yunani menyebut kotak Pandora. Kalau orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Kalau orang Islam menyebutnya Lauhil Mahfud. Itu kan pusat data. Iya, cuman pusat data itu di langit sana. Bukan langit satu galaksi, tapi langit ketujuh sana. Yang Rasulullah waktu Isra Mi'raj ditunjukkan, itu loh pusat data dunia. Daun jatuh jam berapa ada di situ programnya. Itu orang kejeduk istrinya siapa tahu di situ. Nikah cerai apa enggak ada daftarnya di situ. Itu namanya pusat data. Lauhil Mahfuz itu pusat data. Nah, wali-wali itu kalau mau bekerja itu download. Wali itu kalau mau bekerja download di pusat data itu. Apa yang dilakukan? Qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Langsung setahun gitu. Ya Allah. Maka para wali itu dikenal Syekh Abdul Qadir Mujahadah 20 tahun, 25 tahun. Sunan Kalijaga sekian tahun. Itu apa? Download. Makanya wali-wali itu pusat data itu di download. Makanya wali-wali itu paketannya besar. Lah kita kenapa nggak punya paketan downloadan yang gede? Kalau kita diajak download langsung tidur. Ya Allah. Ya Allah, gitu kita nggak pun. Loh, makanya dunia yang bergerak sekarang ini kan persis dengan dunia yang diajarkan para kiai. Pusat data kan. Nah, sekarang dunia ini kan dikendalikan oleh pusat data. Ada apa saja, internet itu tergantung pusat data. Pusat data cloud di langit namanya satelit. Satelit itu cloudnya di sana. Nah, kenapa kita bisa ngakses ke sana? Punya handphone. Di dalam handphone ada kartu yang terregister dari sana. Makanya kalau kita punya paketan dari sana, kita bisa bagi gambar, bagi foto, bagi data, buka, download, meretas kalau paketannya besar. Makanya kalau paketan kita besar bisa meretas handphonenya orang lain.
Makanya seluruh handphone diketahui kerjaannya karena terhubung dengan satelit. Maka apapun yang dilakukan oleh Pak Bupati lewat handphone pasti ketahuan kalau disadap. Kok ngirim gambar, ada datanya. Ada datanya, tinggal di print nanti. Nah kalau nggak punya data, nggak punya paketan, kok pengen kirim gambar, apa yang dilakukan? Cari wifi gratisan ke warung .co.id, baru share it, namanya wifi gratisan. Makanya kita ini diajarkan teknologi masa lalu. Nyawa kita ini persis seperti kartu handphone. Sebelum diturunkan ditanya, dicatat register, alastu birabbikum, kamu lupa nggak kalau aku ini Tuhan? Qalu bala syahidna, terus dikasih paketan nyawanya sekian fanfukhur ruh, dikirim ke dunia, masuk di dalam jasad. Makanya apapun yang dilakukan ruhani pasti dicatat oleh lauhil mahfuz. Sampai ngerasani orang ya ketahuan, nah ya ketahuan semua. Nah tiba-tiba kita pengen kirim doa, kirim Fatihah, kirim Quran, tapi kita nggak pernah download. Maka kita diajarkan menggunakan wifi-nya para nabi ila hadratin nabiyil mustafa wa ila jamil anbiya wal mursal. Itu namanya free wifi. Kalau di sana disebut .co.id, ini disebut tawasul. Itu makanya kita Al-Fatihah wa ila jamil muslimin, Fatihah itu bet itu share it ke bagian semua. Iya kan? Makanya kalau ada orang percaya masa doa kok dibagi, jangankan doa, sepak bola aja bisa dibagi. Satu orang lah ya kan, satu orang nonton ke Qatar sana, hasil nyuting dinaikkan ke satelit, oleh satelit dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi dan tawasul, orang itu pasti nggak punya TV. Pasti nggak punya TV orang itu. Lah itu makanya sampai hati-hati dengan nyawa yang terhubung dengan lauhil mahfuz. Sampai melakukan apapun catatannya ada kayak handphone. Jejak digital nggak pernah bisa hilang. Kalau paketannya nyawanya kok habis, ya kick, udah. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Malaikat kalau mau nyari sampean mau dimatiin, Sherlock, itu udah selesai. Tinggal di Sherlock gitu aja. Nah, itu teknologi yang diajarkan oleh para wali dulu. Karena apa? Wali ngerti konsep cloud, makanya para wali itu download ini dong. Nah, untuk apa? Menanam Islam di Nusantara, terutama di tempat-tempat yang sudah maju. Sana masih jahiliyah, makanya jangan mengatakan orang kita jahiliyah, jangan mengkafir-kafirkan orang Indonesia. Yang pernah dikafirkan Allah itu orang sana. Belum pernah orang Ciamis dikafirkan sama Allah. Kok kalian malah mengkafirkan orang Ciamis? Maunya apa? Nah, kenapa? Karena para wali tidak pernah mengkafirkan orang Indonesia. Buktinya apa? Nah, kita kayak bukti. Karena ternyata para wali begitu melihat Indonesia dengan konsep seperti ini, apa yang dilakukan? Mengkafirkan? Enggak. Yang dilakukan oleh para wali adalah mempertemukan perbedaan orang yang sudah beda suku, beda bangsa, beda agama, itu disatukan. Siapa yang menyatukan? Rasulullah. Karena Rasulullah punya konsep hidup, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Ya, kalian semua sesungguhnya adalah para pemimpin, tidak berkasta, tidak apa, semuanya sama, kalian para pemimpin dan harus hidup saling bertanggung jawab. Berbeda agama, lakum dinukum waliyadin. Berbeda suku, waja'alnakum syu'uban wa qabailah. Tapi jangan lupa perbedaanmu jadikan landasan untuk hidup saling bertanggung jawab.
konsep itu diterapkan oleh Rasulullah dalam konsep namanya ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka konsep ra'iyah diterapkan oleh para wali di Indonesia yang sekarang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Rakyat adalah satu-satunya konsep Rasulullah yang bisa diterapkan oleh penduduk muslim dunia hanya di Indonesia. Ini kadang kita lupa, jadi kok tiba-tiba mengkafirkan orang ro'iyah ini karena piye? Wong ro'iyah kok mbok kafirno terus mau apa? Apa kamu lebih hebat dari para wali dahulu? Wong kamu hasil baca downloadan internet aja kok. Nah itu makanya rakyat itu rakyat. Satu-satunya bangsa muslim yang bisa menerapkan konsep ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Kita bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia mengatakan saya wakil Tuhan. Makanya konsep khilafah tidak cocok di negeri ro'iyah. Tidak cocok di negeri ro'iyah kok khilafah. Karena khilafah itu ini. Makanya Saudi pun nggak bisa menerapkan. Makanya dia pakai apa? Pakai siapa? Pakai kerajaan. Tuh, ini paling hebat. Makanya ro'iyah ini kalau ngumpul jadi satu, berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab jadi satu dalam ro'iyah disebut musyarakah. Itulah maka orang Indonesia punya namanya kelompok masyarakat. Nah kalau kamu berbeda paham, Quran dahulukan apa? Fasyawirhum fil amri. Lahirlah konsep musyawarah, bahasa Arab semua. Karena dulu yang menata adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah, daerahnya disebut wilayah, al-wali punya wilayah itulah yang sekarang menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Duh. Makanya konsep tertingginya adalah majelis permusyawaratan rakyat. Kenapa pakai majelis? Karena orang harus saling bertenggang rasa. Tafassahu fil majalis faftahu yaftakhillah. Bahasa Quran yang dipakai. Dewan Perwakilan Diwanun bahasa Arab, Al-Wakil bahasa Arab, Ro'iyah bahasa Arab. Jadi sampean kalau mau nyari negeri paling sunnah Indonesia. Itulah kenapa Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kenapa kita puluhan suku, bangsa dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia? Karena konsep ro'iyah. Lho kok wong Islam dewe malah sekarang tohut. Ini pasti urung sinau ini. Gitu. Jadi negeri, dan itu tidak hanya omong kosong, tertuang dalam landasan negara apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya Allah. Jadi makanya kadang tidak bayi data orang-orang ngomong sekarang ini. Ini bayi hoa. Coba kalau bayi data, nggak akan jadi begini. Setiap pilpres ribut, setiap apa ribut. Cari pemimpin ya sudah. Sekarang cari pemimpin ada 3. Kamu pilih salah satu. Itu Islam semuanya. Dan gitu. Ya sudah. Dan ini loh. Karena kita menganut konsep ra'iyah. Nah, tinggal inilah yang harus kita jaga, penghargaan terhadap nilai ini. Nah, di ruang itulah makanya para kiai ini menjaga betul agar berbeda-beda ini tetap satu. Makanya kiai-kiai tidak pernah mengingkari kebutuhan akan
persatuan. Buktinya apa? Buktinya kiai berpegang teguh pada wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian jangan tercerai-berai. Nah, agar tidak tercerai-berai, kiai itu masih menggunakan konsep bersatu. Ketika yang lain tidak mau lagi bersatu dalam doa, kiai menjaga. Makanya ro'iyah itu dijaga betul sama para kiai agar tidak tercerai-berai. Doa yang tadinya doa itu sebenarnya sendiri-sendiri nggak apa-apa, tapi di kalangan para ulama, kalangan pesantren, apa? Doa itu masih bareng kiainya yang doa, santrinya yang amina, amin, 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 kabul, karena ini sekarang ada pilpres, jadi nggak mau amin, kabul, terserahlah kalian. Begitu nanti kelamaan, men gitu, marah itu, kiainya paham, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu yang doa ini semakin banyak mau berdoa, akhirnya para kiainya ya udah kita ke alun-alun, asik Ciamis, ke alun-alun Ciamis. Begitu di alun-alun Ciamis disebut istighosah kubro atau doa bersama. Begitu sampai di sana seluruh ro'iyah berkumpul, ada yang doa, ada yang mengaminkan, ada yang mengkabulkan, ada yang datang jual bakso, ada yang datang jual soto, ada yang datang jual kompor, ada yang macam-macam kumpul jadi satu, nggak lagi ditanya kamu agamanya apa, kamu golongannya apa, seluruh ro'iyah bersatu. Apa yang terjadi? Doa dilakukan, roda ekonomi berputar, persatuan terjaga. Loh, coba, dan itu dilakukan oleh para ulama. Jadi ulama ini membingkai persatuan, tidak cuma ngomong, praktek di lapangan. Harus keluarkan uang, keluarkan. Mempertemukan dalam peringatan Maulid Nabi, setiap hari pengajian. Itu yang dikeluarkan oleh para ulama, para kiai dan masyarakat, terutama santri untuk membangun persatuan itu. Berapa biaya yang dikeluarkan? Coba hitung. Mulutan satu tempat rata-rata 50 juta habis. Jadi dalam 1 tahun untuk kegiatan mulutan, Isra Mi'raj dan teman-temannya itu ratusan miliar harus dikeluarkan oleh para ulama, para kiai untuk apa? Merawat kebersamaan, menjaga ekonomi agar tetap berputar. Makanya kiai itu jarang yang kaya karena duitnya habis. Nah makanya yang nggak khol, yang nggak mulutan itu masjidnya bagus apa? Itu tugasnya Pak Bupati untuk menopang biaya yang dikeluarkan oleh para kiai untuk merawat bangsa dan negara. Gitu. Karena kalau biaya itu ditanggung polisi bangkrut, ditanggung TNI bangkrut, adalah ditanggung bupati kena gratifikasi. Nah, itu biar ditanggung ulama, merawat kebersamaan, biar kiai yang nanggung, biar ayamnya kiai yang dipotong, biar kambingnya kiai yang dipotong. Makanya para wali-wali negara ini siapkan fasilitas agar kiainya tidak capek mikir santri bocor, santri itu. Coba ini nah coba kalau orang tiba-tiba udah doa sendiri-sendiri, apa yang terjadi? Gak ada persatuan, gak ada kebersamaan. Ini dilakukan, makanya kalau kiai pesantren ajengan penerus para wali itu nggak omong kosong, tetap menjaga ya selawat ini kan sendiri-sendiri juga nggak apa-apa. Orang mau pakai sholawat gaya siapa terserah lah. Tapi ketika kemudian sholawat di tangan para ajengan, di tangan para ulama kiai, sholawat ini menjadi alat membangun kebersamaan. Begitu banyak yang datang kumpul di alun-alun Ciamis, namanya Ciamis bersolawat. Monggo. Karena yang suka sholawat itu gak cuma orang dari Arab, ya beda-beda. Kalau yang ikut Habib saya, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana Nabi Muhammad,
Zalikal fadlu min Allah. Yang ikut model mafia solawat yang hitam-hitam sana itu. Segala yang ada dalam hidupmu jos. Solawat sebelum mati. Yang ikut Rumah Irama ya. Ya Rasulullah salamun alik. Ya gitu. Yang ikut gaya sudah ya. Ya Rasulullah salamun alik. Es lilin harmoni yang luar biasa di tangan para ulama. Begitu kumpul jadi Ciamis bersolah. Akhirnya semuanya seneng, bakul tahu seneng, bakul slayer seneng, bakul sepanduk seneng, sampai bakul gagang pancing, bakul apa gagang pancing nyala. Nah aku tuh gini, itu roda ekonomi berputar seperti apa? Berapa yang dikeluarkan oleh para ulama? Sektor informal yang tidak tergarap bisa digarap oleh para ulama. Untuk apa? Menjaga kebersamaan. Orang mati itu kamu cemplungin ke kuburan juga nggak apa-apa, terserah pokoknya penting dikubur. Kamu doakan ya dia nggak marah, kamu nggak doakan ya dia nggak ngamuk. Tapi di tangan para ulama kematian ini menghasilkan kebersamaan. Ya tiap hari 4 hari 7 hari 40 hari setahun khol itu roda ekonomi yang diputar di situ berapa sampai ziarah makam wali bis pariwisata lah laku odong-odong laku elep laku terserap semua sampai di makam-makam para wali. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang jual nasi lah laku, jual celana pendek lah laku, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Coba itu hebatnya ini sistem sosial yang dibangun oleh para ulama. Untuk apa? Menjaga ro'iyah agar tidak pecah dan tercerai berai, dan berhasil. Sampai di tengah makam indahnya luar biasa. Coba hanya di makam orang berbeda bisa saling mengerti. Makanya enak kalau ziarah itu saling mengerti. Rombongan satu bis, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum selesai, rombongan satu bis datang lagi. Shollallahu ala Muhammad, shollallahu. Itu belum selesai, satu bis sudah datang di sampingnya. Ila kadroti nabiyil Mustafa Muhammadin shollallahu al-Fatihah. Ada yang komplain nggak? Nggak ada. Sing fasih kiai? Nggak ada. Itu belum selesai, sebelahnya sudah datang. Satu bis lagi. Ngawiti ingsun. Itu belum selesai sudah. Ibadallah rijalallah akhizuna liajlillah wa kunu'aw nana lillah sanakallah bifadlillah. Satu bis gitu. Beda semua. Tiba-tiba ada satu orang datang pakai banter. Wih, ngopo sendirian tengok, dikir kok ijen ini gimana? Akhirnya apa? Ternyata jaketnya dibuka, isinya speaker kecil itu. Rombongan dari Cijantung ditunggu di bis. Itu ya coba, ini sistem sosial yang ditinggalkan oleh para wali karena menjaga ro'iyah yang berbeda-beda ini butuh pengorbanan dan perjuangan. Hasilnya orang Cijantung, Ciamis, ziarah ke Cirebon karena itu gurunya para wali. Rindu dengan tanah Cirebon. Ziarah ke Surabaya, rindu dengan tanah Surabaya karena ada makam Mbah Ngampel. Rindu dengan Madura karena ada makam Mbah Khalil. Akhirnya setiap tanah di mana gurunya disemayamkan menghasilkan kerinduan dan rasa cinta. Itulah bibit dasar cinta pada tanah air. Makanya tidak satu pun teroris tumbuh dari pesantren.
pesantren, seluruh teroris pasti tumbuh dari orang-orang yang tidak suka ziarah kubur. Suruh. Ini uji material, ayo langsung belak-belakan kita. Suruh ngebom Surabaya, takut ada makamnya Sunan Ampel. Suruh ngebom Jombang, oh gak enak ono makamnya Gus Dur. Makanya tukang ngebom itu gak pernah takut dengan manapun karena tidak ada tanah yang dicintai. Ya, ayo. Makanya kalau pesantren-pesantren gak mungkin Pak tumbuh teroris dari pesantren NU, jantung gak akan, tak jamin 1000%. Tapi kalau yang bukan pesantren yang suka ziarah, mungkin. Loh ini problem engineering yang dilakukan oleh para ulama. Dan kiai-kiai pasti tenang kok. Kalau pidato, di santri itu kiai dibagi dua. Ada kiai sakti dan kiai kurang sakti. Kalau saya kayak gini kiai kurang sakti, makanya nggak perlu dibatasi karena pidatonya bisa diinterupsi. Interupsi Gus, sudah kepanasan, berhenti saya. Nah kiai yang sakti itu nggak ada yang berani. Siapa kiai yang sakti? Kiai kalau sudah khutbah Jumat, wah itu saktinya luar biasa, nggak ada orang berani itu. Itu kalau sudah itakullah sampai mau protes tebu nggak berani teman, pasti diem. Itakullah tidur. Makanya khotib-khotib yang absolut kebenarannya ini harus dibatasi biar nggak ngawur. Maka cara membatasinya pakai apa? Suruh baca teks sama bawa tongkat. Begitu baca teks, ya nggak mungkin tangannya gini-gini wong baca. Itakullah, itakullah. Lepas teksnya ditiup kipas angin, bubar itu, nggak bisa baca. Makanya tangannya nggak bisa gini-gini karena bawa tongkat. Gini-gini tongkatnya aja. Oh, hidup. Ini kesemangatan, tak pencet ininya. Lah itu makanya yang ada tongkatnya mesti ditentang orang itakallah. Begitu yang nggak ada kepejet, ya udah balik sana. Ini ya kan, makanya yang gini-gini itu biasanya yang tongkatnya nggak ada ya. Itu kalau sudah nggak ada tagnya, nggak ada tongkatnya, begitu loh. Makanya kalau mau Pak Polisi, TNI kalau mencari akar-akar itu cari aja dari masjid mulainya. Oh ada tongkatnya apa enggak gitu. Tahuan gitu. Nah ini cara yang dilakukan oleh para ulama untuk apa? Untuk merawat Islam yang ditanam di Nusantara ketika ketemu peradaban yang sudah maju dari orang yang berbeda suku, bangsa, agama dijadikan satu dalam konsep raya. Akhirnya apa? Begitu ini cita-cita ini terjaga, apa yang terjadi? Apa yang difirmankan Allah terjadi. Allah hanya menginginkan apa? Wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Wattin demi buah tin, ini simbol Nabi Nuh. Wazaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ulul azmi ini. Wa turi sinin Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad dapat sumpah apa? Wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Dan kita terbentuk di situ. Sehingga apa? Sehingga laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang terbaik ini terjaga, nggak cakar-cakaran, nggak bunuh-bunuhan. Karena apa? Keamanan bangsa dan negara terjaga, sehingga manusianya tetap baik. Bahwa manusialah yang terbaik, iya. Tapi kalau keamanan bangsa dan negara nggak tercipta, manusia bunuh-bunuhan. Ya kan, manusia bunuh-bunuhan. Setelah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus
Lihat manusia sempurna hidupnya karena punya iman dan kelakuan baik. Terjaga juga agamanya. Makanya manusianya terjaga, agamanya terjaga. Karena apa? Para wali memikirkan membentuk baladil amin tentang keamanan. Tidak lagi menyebut kafir, musyrik, enggak. Karena kita diwarisi Bhinneka Tunggal Ika. Loh, ini yang sekarang kita rasakan. Makanya amanu wa amilus sholihat. Nggak boleh mengambil sikap kalau belum diselesaikan oleh penjaga bangsa dan negara. Maka walaupun kiai ini ngerti, pasukan kepruknya banyak, tidak boleh bertindak mendahului penjaga keamanan bangsa dan negara. Nggak boleh mendahului TNI, Polri. Walaupun saya punya Banser, punya saya. Dan pangkatnya bisa bintangnya lebih tinggi daripada TNI Polri. TNI Polri kan bintang 5 paling tinggi. Ini bintang 9. Makanya kadang susah diatur karena bintangnya banyak. Nah itu makanya para ulama, para kiai konsisten menjaga keamanan bangsa dan negara. Coba. Nah inilah. Jadi akhirnya kemudian manusia terjaga, jaga manusia nggak mudah, jaga iman juga nggak mudah. Nah pesantren itu menjaga kesempurnaan manusia. Kalau manusia sih ditaruh dimanapun sudah baik, tapi menjadi sempurna karena aman wa amilus sholihat. Pesantren menjaga itunya. Agar apa? Agar selamat kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Karena apa? Manusia cepat atau lambat kembalilah. Bekalnya manusia itu untuk kembali ke sana agama. Maka sampean hidup di dunia kayak apapun, jangan lupa bekal untuk kembalilah. Bekal itu ada di pesantren. Dan itu aja cuman. Bekal, iya monggo. Bekal itu ada di pesantren. Bekal tentang iman, antuk minabillah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rasulihi, wal yaumil akhir, wa bil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala. Makanya di pesantren itu pasti diajarkan mahwal iman, pasti diajarkan. Karena itu semuanya menjadi bekal ke sana. Mahwal iman pasti diajarkan. Iman itu apa? Kepada Allah. Wa malaikatihi, malaikat-malaikat Allah dari Jibril, Mikail, Israfil. Di pesantren pasti itu diajarkan. Enggak ada pesantren yang gak ngajarin itu. Karena itu bekal menjadi manusia. Wa kutubihi, dan kitabnya Allah, Quran diajarkan di pesantren. Karena manusia harus berbekal itu. Mau jadi grosir atau pengecer terserah. Kalau mau jadi grosir ya ambil 30 juz. Kalau cuma ngecer ya ambil kulhu. Maka toko ecerannya namanya tahlilan. Kalau mau ngecer yasin, tokonya namanya yasinan. Kalau mau ngecer innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, toko ecerannya namanya mahabbah, I love you. Makanya harus dikasih bekal. Yang tukang kelahi kasih bekal apa? Idza batostum jabarin. Yang istrinya cerewet kasih bekal sumum bukmun umyum faum lah. Ya, dapat bekal di situ. Itu bekal dasar jadi manusia ketika mau pulang gitu lah. Diajarkan malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi, dan diajarkan tentang utusan-utusan Allah, Nabi Adam. Oh ya, Nabi Adam itu nggak kecil begini. Ini peranaan umatnya Nabi Muhammad. Kalau peranaannya Nabi Adam itu gede, 60 dhira'. 1 dhira' itu segini, berarti sekitar 50-an meter lah manusia dulu. Makanya ada cerita manusia raksasa, ada cerita raksasa. Itu manusia zaman dulu segitu. Jadi jangan dikira itu dunia dongeng. Itu manusia zaman segitu. Habis di zaman Nabi Adam, habis zaman Nabi zaman di zaman Nabi Musa, habis.
Zaman Nabi Nuh itu ada manusia kalau berdiri matahari nggak kelihatan, namanya unuk. Itu kalau gunung mau meletus dikentuti nggak jadi. Ada itu makanya cerita tentang timun mas, manusia raksasa, dulu manusia besar. Wal yaumil akhir, dan hari kiamat pasti diajarkan besok ada hari kiamat. Orang Yahudi menyebutnya Armageddon, orang Hindu menyebutnya pralaya, kita menyebut kiamat. Prolognya ada Ya'juj Ma'juj, yang sana menyebut Gog Magog, ada. Jadi makanya nggak usah ribut. Oh, ini kiamat, tapi nggak usah terlalu sering dibahas. Kiamat itu yang penting diyakini. Karena apa? Kiamat nggak sering dibahas. Karena ada yang senengannya bahas kiamat. Hizbut Tahrir hobi bahas kiamat. Kalau ditanya kiai kenapa jarang bahas kiamat? Karena kiamat itu bareng-bareng aja kok dibahas serius-serius. Belum mati. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang baik dan buruk itu dari Allah. Kadang kita kan susah mencerna. Kok bisa baik buruk dari Allah? Ya semuanya dari Allah. Karena semua manusia sudah dibagi. Kita kadang nggak enak, ya Allah capek sekali ya Allah hidupku. Aduh habis kerja kok kesleo segala. Jangan lupa capeknya kita ditunggu sama tukang pijat. Ya dunia saling menunggu. Kita mau ngaji bannya kempes, itu ditunggu sama tukang tambal ban. Punya anak gak bisa keluar, ditunggu sama dokter sesar. Nyuri ayam ditunggu sama polisi, itu kan sama ada yang nunggu. Sampean janda ditunggu sama duda. Semua ada yang nunggu. Kalau jandanya nenek-nenek, yang nunggunya dudanya kakek. Ya sudah semua ada yang nunggu. Jangan dikira sampean mencret ditunggu sama bakul intro stop. Di dunia begitu, makanya pesantren diajarkan dasar itu. Kemudian pasti diajarkan mahwal Islam. Islam itu apa? Pasti diajarkan. Anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, pasti diajari syahadat. Wa tuqimus sholata, lan diajarkan sholat. Tapi karena sholat itu harus kelihatan, maka perangkatnya banyak. Makanya sholat inilah yang menarik ilmu-ilmu yang lain, ilmu eksak, ilmu kedokteran, ini karena Islam. Kenapa sebabnya? Karena sholat itu orangnya harus sehat biar bisa berdiri. Maka biar bisa berdiri harus makan. Lah makan itu butuh perangkat ilmu pertanian. Lah itulah yang menendang lain. Tapi ilmu dasarnya apa? Ya makan, sholat bagi orang Islam. Sholat itu nutup aurat, maka tutup aurat pakai kain. Maka kemudian menghasilkan ilmu perkainan. Sekarang baru dikerjakan Cina sama Prancis. Maka yang rukun sama mereka biar mereka nggak lari. Kalau mereka lari kita nggak bisa sholat, tutup aurat. Makanya harus rukun. Itu aja. Sampai sholat di sini menghadap kiblat, arahnya pasti keliru. Butuh orang depak yang bisa ngukur kiblat. Nah, yang bisa ngukur kiblat secara akurat itu alatnya dijual dari Jerman sama dijual dari Swedia. Itu yang bisa ngukur pas. Sana nggak sholat. Zaman bikin masjid, tapi nggak bisa berdiri kalau cuma batu sama pasir, butuh besi sama semen. Maka yang rukun pabrik semen kalau bisa bikin, kalau belum bisa, kalau pengen bisa, bikinlah santri usaha-usaha ilmu pengetahuan bikin semen. Kalau belum bisa, yang rukun sama yang lain, udah gitu aja kok. Udah yang rukun. Sholat, wudhu itu pakai pipa sama sanyo urusan air. Nah itulah makanya kemudian diurus sama Mas Pion. Kalau sudah belum bisa bikin sendiri, yang rukun. Kalau bisa bikin sendiri, alhamdulillah. Lah itu makanya ada ilmu fardu ain sama fardu kifayah itu karena itu. Terus diajarkan tentang zakat. Zakat itu tentang makanan. Sampean harus tahu kalau sudah berbicara tentang makanan, doanya Allahumma barik lana, berkahilah kami. Yang nanem siapa, yang anu siapa, yang ngurus banyak, yang bikin bumbu siapa, yang bikin garam siapa, yang bikin garam orang pesisir, pakai tambak garam di Indramayu, di Cirebon,
Kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan orang yang bikin garam itu kencing ditambah garam. Makanya bahasa Jawanya kencing di Jawa namanya uyuh. Makanya takut diuyui maka namanya uyah. Nggak tahu itu loh, ya Allah. Loh ini kayak gini nih kelengkapannya. Puasa ini kelengkapannya juga banyak. Wong makan sore mercon, macam-macam. Apalagi haji, perlengkapannya perbankan, perlengkapannya pesawat, perlengkapannya penginapan. Makanya orang Saudi itu nggak pakai ribet. Siapa tahu ada orang yang datang dari sini ke sana nggak punya tempat tinggal, maka bikinlah hotel. Yang bisa bikin hotel kebetulan orang Amerika, perempuan yang nggak pernah pakai celana dalam ada, perempuan yang nggak pernah jarang pakai celana, itu punya hotel di Mekah, namanya Hotel Hilton. Itu yang punya si Paris Hilton itu, yang jarang pakai BH sama pakai celana itu. Iya, itu nudis senengannya. Nah, siapa tahu jamaah haji capek minum air zam-zam, disediakan Coca-Cola, orang Amerika yang punya. Siapa tahu capek makan daging unta, disediakan Kentucky sama McD di sana. Siapa tahu sana sini pengen jalan, disediakan bis produksi Cina. Sudah itu. Nah itulah Islam, makanya butuh ilmu. Kalau belum bisa bikin perangkat yang bagus, nggak usah olok-olok yang lain. Ini bank haram, bank riba. Orang kamu setiap hari masih pakai uang aja kok ribut. Kalau sudah mengharamkan bank, jangan pakai uang. Makanya kayak kiai, santrinya masih nanam tembakau, masih ngerokok, suruh ngaremin rokok, ya nggak bisa. Jangan mau ngerokok, dasarnya nggak ada hukumnya. Jadi kalau mau ngerokok ya dilihat kondisinya. Kenapa kamu ngerokok, Mas? Karena saya kalau nggak ngerokok pusing, wajib. Kenapa kamu kok nggak ngerokok? Kalau nggak ngerokok kalau ngerokok malah pusing, haram. Lu kiai kan enak gitu, nggak ada hukum dasarnya. Tapi ada hajat bersama yang dibiayai oleh rokok. Tentang cukai 475 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram, masuk APBN-nya haram, untuk bangun jalan-jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Itu namanya konsisten dengan hukum. Makanya kalau suaminya ngerokok nggak usah dimarahi. Kenapa saya ngomong begitu? Saya bukan laki-laki perokok. Jadi saya tidak sedang membela rokok. Saya tidak merokok. Kalau ditanya alasannya kenapa? Istriku cerewet. Lah saya kalau ngerokok itu pidatonya 2 jam nggak berhenti. Daripada saya dengar pidato itu, saya ngerokok ya nggak bisa ngapa-ngapain. Dia ngomel, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Mending saya nggak ngerokok, dia nggak ngomel, ketemulah sama-samanya. Nah enak. Nah saya ngerokok, dia ngomel kan nggak ketemu itu. Tapi kalau dia nggak ngomel, saya nggak ngerokok, ketemu, kan? Masa ketemu sambil ngerokok kan nggak enak. Nah itu aja. Jadi konsekuensi hukum. Pergi haji kalau nggak pakai bank apa sampean bisa? Nggak bisa. Karena pilot nggak terima, nggak terima uang cash itu nggak terima. Terus saya tarik ke belakang, ini bank itu haram karena punyanya orang Yahudi. Iya, karena yang bikin sistem perbankan orang Yahudi. Saat kita masih barter, sana sudah pakai konversi obligasi. Bikin pertama bank devisa New York di sana. Orang Indonesia bikin Java Sebang nggak laku. Loh, ini kan konsep-konsep. Loh, itulah ilmu dasar, itu ilmu agama, perangkatnya itulah yang kemudian kita bisa pelajari dimanapun. Tapi kalau yang dasar itu adanya di pesantren, maka anak-anaknya taruh di pesantren. Setelah itu kejar ilmu yang lain. Itu pentingnya di situ. Jangan udah tua baru dikembalikan ke pesantren. Wah itu lucu, itu namanya rehabilitasi. Lihat, keracunan narkoba rehabilitasi. Ini keracunan dunia rehabilitasi.
Mending dimasukkan dulu mumpung masih kecil, diajarkan. Baru setelah itu kejar dunia yang lain. Toh nanti titik temunya ketemu. Karena Rasulullah hanya mengatakan, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, pasti dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairon di situ nakiro. Khairon itu kalau nakiro maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, baik sempurna itu bukan milik Allah, bukan milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau manusia itu baik, pasti nggak sempurna. Pengajian ini baik enggak? Baik enggak? Pasti baik lah mau pengajian. Oh. Terus yang paling baik siapa? Ini. Lah iya kan? Yang paling baik siapa? Ya kiai. Ya kiai. Tapi kalau kemudian kiai itu terlihat di sini, kenapa? Karena diundang. Coba kalau nggak diundang oleh panitia, oleh itu yang undang saya ke sana itu. Sampai hampir kejatuhan kelapa itu kan. Jadi kiai itu terlihat baik karena diundang. Terus kalau gitu itu yang baik yang kiainya apa yang undang? Yang undang kan, tapi kalau kiainya nggak datang, pengundangnya kan jelek juga kan. Itu baik baru dua udah ributnya luar biasa itu. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan, yang baik ya saya kiai, kami kiai. Lah kenapa? Kami mau datang. Lah kok iya? Lah kalau kami nggak datang ini bukan pengajian, cek sound. Nah yang baik siapa? Yang baik ya tukang tenda kiai. Karena kalau nggak dikasih tenda kepanasan bubar. Padahal biasanya yang masang tenda ini sholatnya juga nggak terlalu rajin. Loh, kata siapa baik itu bisa berdiri sendiri? Nggak bisa. Lah kata tukang sound yang baik ya saya kiai. Coba kalau soundnya tak matiin bubar. Iya kan? Coba ini nggak ada. Ini semua jadi baik itu nggak pernah berdiri sendiri. Makanya orang kalau baik jangan merasa paling baik. Karena kebaikan pasti bersama yang lain. Makanya orang masuk surga itu zumaron, rombongan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah, baru masuk rombongan. Makanya kita ini kadang ingin menjadi rombongan. Makanya datang ke khol ini kan biar diakui sebagai rombongan. Rombongannya Basirot. Makanya ada yang di pojok sana, ada yang di pojok sana, ada yang di pojok sana. Biar diakui sebagai rombongan. Cuman itu aja. Makanya jangan ingkari jangan ingkari ukhuwah, jangan ingkari kebersamaan. Sehebat apapun dirimu, kamu tidak akan pernah menjadi orang baik kalau berdiri sendiri. Lah, nggak bisa. Polisi jangan terlalu marah sama penjahat. Karena kalau penjahat nggak ada, berhenti. Udah nggak kerja. Iya kan, TNI nggak usah marah sama pengganggu keamanan. Kalau sudah nggak ada, pensiun. Makanya Pak Bupati ya sudah harus seneng, masih ada yang dablek, ada yang apa. Dunia itu begitu. Lah iya, kita di sini enak-enak minum teh. Kita nggak pernah tahu, jangan-jangan yang metik teh itu mati digigit ular. Tahu sampean? Ya kan kita pengajian kayak begini gagah itu. Jangan-jangan yang masang ini ada yang kecepit kakinya. Kita nggak ngerti. Loh, dunia ini bareng-bareng kata siapa? Ini ada pisang di sini. Nggak tahu kita ini. Ini kan anggur ini produksi dari Cina ini, anggur kayak begini. Jangan-jangan pupuknya tai babi kan kita nggak ngerti ya. Seperti saya nggak pernah marah ketika disuguh grameh. Jangan-jangan pagi-pagi kan kita. Oh dunia, makanya kan dunia ini harus banyak husnudzon, berprasangka baik. Karena Rasulullah itu tegas, khaironnya nakira. Makanya indah, sebenarnya kan itu. Kita ini kadang itu, ego kita terlalu tinggi. Hancurkan Cina, tisu hilang, mate kita sudah. Mana tisu ini? Yahudi matiin semua. Tiba-tiba naik pesawat gak ada, ngelangi kita, aduh susah lagi kan itu. Sama kadang kita emosi sama pembantu itu, ini bodoh. Ya kalau dia nggak bodoh nggak jadi pembantumu kan gitu.
Ini bodoh. Begitu dia pulang kampung, pusing kita. Ya Allah. Makanya kan gitu. Makanya saya itu pernah punya pengalaman gagah kan, laki-laki itu kan gagah. Saya punya pengalaman buruk itu. Jadi saya pulang ngaji itu, tiba-tiba saya ngomel kan. Wih, ini rumah kok kotor semua kayak begini. Lah, tiba-tiba istri saya itu ngomel. Ya gitu itu juga anakmu katanya. Itu yang selama ini nggak pernah saya pikirkan. Laki-laki mengembara kemana, perempuan di rumah. Kayaknya nggak penting gitu kan, sudah ada yang bantu, ada apa. Tapi begitu dia jawab begitu, ya itu juga anakmu katanya. Waduh, belain saya. Makanya kalau belum pernah menjadi perempuan jangan ngomel. Ini bojoku kesambet apa-apa. Tapi karena saya emosi, iya, kenapa? Coba dong sekali-sekali jadi perempuan. Oke, saya bilang gitu. Akhirnya saya jadi perempuan, tanda tangan hitam di atas putih saya. Sama istri, saya Ahmad Muafiq mensepakati menjadi perempuan selama 24 jam. Cuman beraninya segitu. Akhirnya jam 2 malam, istri tak suruh pergi, udah sana pergi. Apa gini aja kok susah, gampang ngurus jadi perempuan aja angel. Tak suruh pergi jam 2 malam, suruh pergi, tak kasih uang 10 juta. Dah kamu pergi sana, makan sesukamu, belanja sesenengmu. Kalau nanti kurang cari sendiri. Bawa mobil terserah gitu. Nah akhirnya udah pergi, istri saya yes gitu pergi. Begitu subuh bangunkan anak saya, gayanya kan nak bangun. Gak ada yang bangun. Akhirnya saya mangkel, tak cubit, ditendang saya. Ya Allah, ternyata bangunin anak itu juga nggak mudah. Oh alah, pusing saya itu. Akhirnya terus tak cubit, nangis. Begitu nangis turun itu ada yang bawa pempes, ada yang bawa apa. Ya Allah itu. Tapi masih gagah, baru 1 jam sebelum. Habis itu waktunya mandi, tak jejer. Seperti biasanya ibunya dimandiin bareng-bareng. Ceria, rame. Begitu saya yang mandiin, airnya terlalu panas. Wah, ya Allah, merah itu kepanasan. Allah selalu. Akhirnya waktunya makan, kayak ibunya biasanya kan, ada pesawat. Lewat, makan. Ada burung terbang, saya gituin. Begitu mulutnya dibuka, gitu, kegedean ternyata masihnya. Wah sudah cempret semua. Terus begitu waktunya sekolah, nggak jadi sekolah karena saya nggak tahu ini sepatunya yang mana, ini yang kakinya kecil-kecil banyak itu sepatunya. Enggak udah. Akhirnya sudah nggak mau sekolah, sudah mulai neriain, nanya ibunya, ibu saya mana, ibu saya mana, emak saya mana. Jam 9 sudah ada kaca pecah, TV dibanting remote-nya. Saya sudah mulai nggak kuat sebenarnya. Tapi saya mau telepon istri saya, harga diri. Gengsi. Duh, itu yang keseharian. Akhirnya jam 11:30 saya udah gak tahan sudah. Dengan berbagai pertimbangan dan malu yang harus saya embet itu. Saya telepon, assalamualaikum, apa komentarnya? Nyerah nih. Akhirnya saya pulang itu. Begitu dia pulang sudah di sebelah rumah. Saya tak pegang, tak cium tangannya, tak ambung ping pitu. Sudah habis itu saya nggak pernah ngomel lagi. Ternyata hal-hal yang seperti jadi loh iya kan? Loh, kenapa? Karena saya cerita seperti ini, kenapa? Saya cerita tentang, saya hubungkan dengan ibu-ibu. Karena ternyata apa yang kita bayangkan tadi tentang keberlangsungan agama, berlangsungan pesantren, berlangsungan negara, ternyata kuncinya ada pada perempuan. Iya. Aimadul bilad itu ternyata perempuan. Yang negara itu perempuan. Karena tidak satupun manusia yang terlahir bukan dari perempuan. Makanya Islam itu kan menggambarkan tentang perempuan itu indah. Perempuan itu digambarkan sebagai sawah, kazar'in. Sebagai sawah. Nisa hukum harsun digambarkan sebagai harsun sawah untuk nanem. Makanya laki-laki pemilik sawah harus ngerti sawahnya. Mau ditanami apa,
modelnya apa, urus sawah dengan baik. Kalau mau tanamannya bagus, sawahnya digarap dengan baik. Jangan sampai terlalu banyak rumput. Kalau rumputnya banyak, pasti tanamannya jelek. Maka jangan sampai perempuan itu buruk, jerawatan, berikan skincare. Nah iya, ini dengerin, ini laki-laki pengen semua keturunannya bagus, lupa sawahnya. Kasih perhiasan, kasih apa, biar seneng. Terus sawah itu adalah, perempuan itu sawah. Sawah itu sampai kapanpun butuh pengairan dan butuh pupuk. Pengen tanamannya bagus, airnya jangan kurang, pupuknya jangan kurang. Maka jangan sampai perempuan kekurangan uang. Iya, perempuan harus selalu pegang uang. Jangan sampai pengen bakso aja. Nanti anaknya ngileran. Tuh, ini rumus. Kenapa ini jarang disampaikan? Fikih dasar tentang perempuan. Karena kiainya laki. Coba kalau kiainya nggak laki-laki, pasti disampaikan dari dulu. Nah, perempuan itu sawah. Sawah itu nggak boleh dibakar. Kalau ditanami. Kalau dibakar tanamannya mati. Maka perempuan tidak boleh dibikin sakit hati. Lah ini, perempuan harus selalu seneng, makanya jangan dibikin emosi. Makanya laki-laki harus pinter meredam kemarahan perempuan. Lah iya, laki-laki harus pinter, gombal-gombal dikit harus pinter. Loh saya pernah sama istri jalan, Dek. Nanti dandan yang cantik ya, jangan sampai kalah sama santri, wong mau nikahin santri. Akhirnya dandan, begitu berangkat, wah cantik itu istri saya. Tiba-tiba samping saya kan sopir, namanya Arifin Pin, jalan. Saya di sini, istri di belakang, bawa anak kecil. Tiba-tiba di perempatan ada perempuan cantik. Saya lupa kalau bawa istri. Mulut saya bunyi, ya Allah Pin, itu lo cantik sekali perempuan. Loh saya lupa, dari belakang dituarek lah. Apa? Ulangi katanya. Dasar mata laki-laki. Aku yang dandan dari pagi tidak dia puji, tidak apa. Perempuan sudah tersembunyi masih dilihat juga. Aku ada aja begitu, apalagi aku nggak ada. Saya mau ngomong enggak lah, kan nggak mungkin, saya udah terlanjur ngomong. Akhirnya saya diem, dijambak, diem aja saya. Dicubit di sini tuh rasanya sampai sekarang masih terasa. Saking sakitnya. Akhirnya saya diem, ngomel panjang, Dek. Kamu nggak usah marah dong. Iya, sambil emosi. Aku ini laki-laki, apalagi aku ini laki-lakimu. Laki-lakimu yang kau pilih ini adalah paling jago melihat perempuan cantik. Setersembunyi apapun pasti aku tahu. Karena aku laki-laki yang paling kau cintai. Gitu. Wah, gombal, iya. Karena kalau aku gak bisa lagi melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku bisa menemukanmu. Akhirnya cubitannya kendor. Makanya saya sering menasihati kalau seandainya istrimu, pacarmu atau apa, WA-an sama mantannya, pasti itu salahmu. Iya, karena kamu tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih indah dari yang dulu. Makanya kalau istrimu WA-an sama mantannya, nggak usah marah. Cukup kita laki-laki ngomong, Dek, aku melihat kau WA-an sama mantanmu. Enggak kok. Iya, akui, nggak apa-apa. Aku terima kok. Kalau kamu masih merindukan mantan-mantanmu, rindukan. Kalau ingin kau hadirkan mantanmu dalam mimpimu, hadirkan. Jangan pernah kau hapus nama-nama mantanmu dari hatimu. Jangan kau hapus ingatan mantanmu dari hatimu. Karena apa? Sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Itu baru tenang. Loh, gombal tapi itu menenangkan. Ya gombal pasti itu. Gimana nggak gombal? Ya gombal tapi itu menenangkan dan rasional. Istri ketahuan, kita ketahuan sama perempuan kita. Ternyata kita pernah punya mantan. Tiba-tiba istri kita marah. Kita enggak, jangan, gagah. Iya.
Memang sebelum kamu ada beberapa perempuan yang mencintaiku. Karena apa? Kamu harus tahu aku laki-laki yang layak dicintai wanita. Yang gagah dong jawabnya. Jangan gitu. Dia bangga. Oh ya, suamiku ternyata punya banyak mantan. Karena memang aku laki-laki yang layak dicintai. Mungkin juga kamu juga pasti banyak yang mencintaimu sebelum aku. Karena kau dan aku adalah laki-laki dan perempuan yang layak diperebutkan. Ya, sebagaimana padang Kurusetra, perempuan dan laki-laki bertarung untukmu dan bertarung untukku. Perang itu berjalan dengan sangat keras selama kita masih perjaka dan kau masih gadis. Tapi sekarang perang itu berhenti, kekasihku. Kenapa perang berhenti? Karena kamu pemenangnya. Wah, gombal. Iya, tapi tenang itu. Oh iya. Nah kalau itu tenang semua. Makanya program bupati itu salah satunya apa? Menenangkan hati wanita. Jangan sampai perempuan hamil kok tiba-tiba mau jajan aja nggak bisa, sakit. Jadi perempuan-perempuan itu tolong dibikinkan program khusus tentang apa? Perempuan tidak boleh tidak bahagia. Dia harus selalu bahagia. Gitu. Karena apa? Kalau perempuan itu nggak bahagia, sedihnya luar biasa. Laki-laki nggak bahagia, biasa aja. Karena laki-laki diciptakan lebih kuat dari wanita. Ya kuat nggak bahagia, kuat sengsara, kuat apa laki-laki. Makanya laki-laki kalau diomeli istri harus kuat. Karena laki-laki kuat diomeli, kuat dimarahi, kuat dimaki, biasa aja. Laki-laki kok cemen. Nah itu kalau terjadi, maka harmoni itu tercipta. Anak mondok ya tenang, anak sekolah tenang, madrasatul ula untuk membangun bangsa dan negara juga tercapai. Maka perimbangan terbesar dari kehidupan masa depan adalah perimbangan menghargai seorang perempuan. Nah pelajaran itu dapat di mana? Insya Allah dengan pelajaran agama yang bagus, dengan sistem pendidikan yang tertata, kita akan bisa melihat betapa dulu penghargaan ada. Dan kita harus mengingat itu, jangan lupakan kembali bahwa kita punya sisi yang lain yang kadang kita anggap tidak berharga, ternyata itu topangan terbesar hidup kita. Karena apa? Sekali lagi kebaikan ternyata nggak bisa berdiri sendiri. Amma ba'du. Ini baru mukodimah saya. Ini baru pembukaan, ini belum mulai. Saya tadi kan belum amma ba'du kan? Loh kiai itu kalau ngaji kan mesti pakai amma ba'du. Nah ini belum, saya baru mukodimah ini. Jam berapa ini? Oh 11:30 ya. Sabaraha? Iya sudah haredang. Haredang. Ngaleut. Nah, leut helah. Leut helah. Tuang. Dicobian. Tuang helah. Apa? Leut. Kayak itung. Bobodoran. Berokok. Ya ini alhamdulillah kita siang hari ini bisa saling bersama-sama untuk apa? Ya mengingat kembali bahwa kehidupan itu ternyata memang nggak pernah berdiri sendiri, tapi hidup bersama yang lain. Dan semoga apa yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita bisa teruskan, apa yang bisa dilaksanakan di masa depan yang lebih baik kita bisa meraihnya. Untuk apa? Terciptanya kehidupan baladil amin, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.